pemirsa, jumpa lagi bareng Husna di episode Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Hari ini saya sedang ada di Pelabuhan Macini Baji dan kita bakal menyeberang menuju ke Pulau Satando menggunakan kapal Joloro, yaitu kapal tradisional masyarakat setempat buat nemuin nih salah satu mahasiswa Unhas yang berasal dari pulau tersebut. Seperti apa keseruannya dan apa saja sih cerita inspiratif di baliknya? Yuk ikutin saya. Makasih Pak. Wow. Nah, alhamdulillah kita baru aja tiba di Pulau Satando, salah satu dari gugusan pulau-pulau di Spermonde, Selat Makassar. Untuk jarak waktu ke sini butuh waktu sekitar 15 menit menggunakan jalur laut. Dan meskipun pulau ini tidak begitu luas, namun siapa sangka di pulau inilah Yusril lahir dan bersekolah hingga akhirnya menjadi mahasiswa Universitas Hasanuddin dan tentunya telah banyak menorehkan prestasi. Tidak hanya berdampak untuk dirinya, tetapi juga untuk masyarakat, khususnya anak-anak di Pulau Satando. Jadi sekarang saya sudah ada di tempat Kak Yusril biasanya melakukan pembelajaran bersama dengan adik-adik. Persis di belakang saya sedang berlangsung proses pembelajaran bersama dengan adik-adik di Pulau Satando. Langsung aja yuk kita samperin. Oke, ya. Jawabnya benar atau salah? Halo ya. Kak Yusril. Halo Mbak Husna, Masya Allah. Masya Allah. Wah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Halo adik-adik. Halo. Wah, silakan ya. Sekarang lagi belajar, saya boleh nimbrung nggak? Ya boleh, silakan Boleh, masuk, ya. masuk di sini. Oke, kasih jalan buat Tabe. Kakak Husna jauh-jauh dari Makassar. Ya, yuk. Jadi hari ini kita belajar apa? Oke, jadi hari ini kita sedang belajar tentang bagian-bagian buku. Ya, jadi masing-masing anak ini kita edukasi tentang mengetahui apa sih sebenarnya buku yang mereka baca. Jadi sampai sekedar mengetahui dulu buku apa yang mereka baca, kemudian memahami sedikit demi sedikit apa yang mungkin dibahas dalam buku ini. Oke. Lanjut. Yuk. Oke, sekarang kita masuk udah punya di buku semua nih. Sudah punya buku semua. Ada perpustakaan yang menyediakan buku untuk mereka pelajari. Oh iya. Buku anak-anak dan buku orang dewasa juga. Oke. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk di sesi kuisnya ya. Kuisnya, oke. Kuisnya karena tadi kita membaca tentang sejarah ya. Wah, sejarah pulau ini. Oke. Ya, sejarah pulau ini jadi nggak berat-berat sekali. Ya, jadi kita masuk ke kuisnya. Ya, seperti biasa kuisnya, benar atau salah angkat tangan ya. Ya, jadi pertanyaannya pertama, benar atau salah? Teman-teman sekalian, eyes on me. Eyes on you. Oke. Eyes on you. Ya, eyes on you. Ini untuk supaya mereka lebih antusias dan lebih siap. Ulang dong. Oke, eyes on me.
Eyes on you. Eyes on Kak Husna. Oke. Wah. Oke, eyes on me. Eyes on you. Eyes on me. Eyes on you. Oke, adik-adik, ya sekarang saya kasih dulu tugas ya, karena ada Kakak Husna jauh-jauh dari Makassar ya. Kita mau bicara-bicara dulu sama Kak Husna. Jadi tugasnya, eyes on me, silakan membaca 5 lembar masing-masing ya. Habis ini, setelah itu kita akan diskusikan hasil bacaan kita ya. Kita membaca apa yang ada di buku itu. Oke? Oke, 1 kali lagi. Oke, ayo. Udah, Silakan ya. Kita ke sebelah sana kali ya. Boleh, Iya. Kak Husna. Silakan, Tabe dulu. Kak Husna duluan. Ya, dikasih jalan. Tabe. Nah. Tabe. Oke, baca ya. Ngomong-ngomong soal kehidupan di pulau, apa sih perbedaan signifikan yang kamu rasain ketika lagi di sini dan juga ketika kamu lagi studi di kota gitu? Oke, yang paling keren ya ketika kita di pulau, karena pulau ini cukup kecil ya, lumayan kecil. Cuma beberapa ratus jiwa masyarakatnya. Yeah. Dari ujung timur ke barat, selatan ke utara itu semua saling kenal. Jadi vibes kekeluargaan kita lebih terasa. Dimanapun kita jalan, di situ pasti ketemu keluarga dan yang lainnya. Kemudian kita hidup rukun sekali, ya sangat rukun sekali. Jadi inklusivitas kehidupan itu betul-betul terasa sekali. Jadi sangat berbeda dengan di kota yang mungkin kehidupannya agak individualis ya, seperti itu yang kita rasakan. Wah, menarik. Mungkin bisa kita cari tempat ya biar bahas lebih dalam lagi soal ini. Oke, yuk. Oke, baik. Jadi Yusril, dengar-dengar kamu sudah mendirikan beberapa komunitas juga ya, salah satunya yang ada di masyarakat Pulau Satando di sini. Apa nama komunitas tersebut? Oke, jadi baru-baru saja kita telah deklarasikan komunitas yang kemudian digerakkan oleh pemuda setempat. Nama komunitasnya adalah Forum Cendekia Maritim. Komunitas ini berfokus kepada pelatihan-pelatihan dan aktivitas-aktivitas advokasi melalui masyarakat itu sendiri, menggunakan kekuatan dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemuda-pemuda yang kita latih dan yang kita edukasi tentang bagaimana permasalahan lokal dan bagaimana cara menanggulanginya, serta bagaimana cara mengeksposnya keluar sehingga kita menjadi ternotis, sehingga kita bisa juga lebih terlihat di eksternal dari pulau kita ini. Oke, sebenarnya apa yang memotivasi kenapa kemudian akhirnya Yusril dan teman-teman ya, para pemuda di masyarakat Pulau Satando ini akhirnya melahirkan komunitas Forum Cendekia Maritim tersebut? Oke, untuk di awal sebenarnya berangkat dari kegelisahan sendiri. Ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan lokal yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian salah satu penyebab masalahnya atau salah satu hal yang paling banyak menimbulkan permasalahan itu adalah dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian kesadaran masyarakat mengenai permasalahan itu ternyata semakin hari semakin menipis. Bahkan ya mereka berbuat kerusakan-kerusakan di lingkungannya, misalnya mereka tidak sadari apa penyebabnya. Dan itu padahal penyebabnya berasal dari mereka sendiri. Nah, dari kegelisahan-kegelisahan itu akhirnya saya kemudian pribadi dulu di awal, kemudian coba mengajak beberapa teman-teman yang ada di wilayah kepulauan, kemudian di wilayah tempat kuliah juga sebenarnya. Kita ajak untuk jalan-jalan, kemudian coba mendiskusikan apa gerakan-gerakan atau apa solusi-solusi yang mungkin bisa kita implementasikan di wilayah kepulauan itu untuk mengatasi masalah lokal setempat. Nah, akhirnya terdoronglah kami untuk menciptakan atau untuk menggerakkan satu komunitas ya, yang kami sebutnya Forum Cendekia Maritim, karena ya namanya harus menarik. Ya, harus seorang cendekiawan supaya dia bisa mengubah apa yang permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya menjadi agen perubahan untuk lingkungannya sehingga lebih maju dan lebih baik lagi. Bagaimana respon masyarakat sendiri untuk memberikan dukungan kah, atau justru sebaliknya mungkin merasa mungkin bagaimana sih sebenarnya pola pikir masyarakat di pulau itu? Penasaran deh. Oke, untuk sekarang ya, respon masyarakat ya sampai sekarang saya kira cukup luar biasa. Kami memperoleh semua dukungan yang kami butuhkan dari masyarakat. Dari dukungan moral sampai dukungan finansial pun juga kadang-kadang ya, kami ada saja yang nyumbang ketika kami bikin kegiatan-kegiatan. Mungkin dikarenakan ya dampak yang kami
hasilkan dari kegiatan-kegiatan ini memberikan dampak positif kepada masyarakat, ya. Kegiatan-kegiatan pengembangan yang kami kerjakan, kegiatan-kegiatan pergerakan-pergerakan yang kita kerjakan itu setidaknya menimbulkan dampak-dampak positif di masyarakat. Misalnya kegiatan-kegiatan advokasi di lingkungan, masyarakat akhirnya mulai merasa bahwa ternyata benar permasalahan lingkungan itu sudah jelas sekali terjadi di masyarakat, dan dengan adanya teman-teman pemuda ini setidaknya bisa menanggulangi itu, setidaknya bisa mengurangi dampak permasalahan itu dan mengedukasi masyarakat bahwa permasalahan lingkungan ini, menyadarkan masyarakat bahwa segala macam bentuk problematika yang ada di kampung halaman kita ini itu sudah bisa sedikitnya tergeser dan terintervensi oleh adanya kami ini. Wah, luar biasa. Nah, kalau dari masyarakat meresponnya juga sangat positif seperti itu, sebenarnya semangatnya makin menggebu-gebu ya, kayak wah kita makin optimis nih untuk membawa. Oke, baik. Nah, kalau dari anak-anaknya sendiri nih, para pemuda, bagaimana sih meresponnya? Apakah juga sama antusiasnya seperti yang Yusril tadi sebutkan, atau mungkin ada beberapa yang menolak untuk tidak terlibat di dalamnya karena mungkin ada faktor ekonomi atau eksternal lainnya yang mempengaruhi misalkan? Saya kira untuk pemudanya ya, sampai sekarang ini ya, kalau masyarakatnya antusias, anak-anaknya antusias, pemuda-pemuda ini jauh lebih antusias. Ya, sangat bersyukur sekali. Ya, sampai sekarang ini dari Forum Cendekiawan Maritim ini yang kami awalnya adakan sebagai bentuk komunitas setempat saja, komunitas lokal saja, akhirnya bisa bergerak dan menarik perhatian pemuda-pemuda yang ada di luar pulau. Dan pemuda-pemuda yang ada di Pulau Satando akhirnya semakin hari semakin tersadar ya, ternyata kegiatan gerakan-gerakan seperti ini adalah gerakan-gerakan yang sangat positif, mendapat dukungan, dan ini bisa menjadi satu kebanggaan bagi mereka. Maka dari itu mereka sangat antusias. Ya, dalam Forum Cendekiawan Maritim ini juga selain kita ajarkan soft skill dan pendidikan dasar, kami juga berupaya untuk menyampaikan tentang pentingnya pendidikan di tingkatan yang lebih tinggi. Ya, kuliah gitu ya. Ya, kuliah. Karena di pulau ini hanya ada pendidikan sampai SMA, itu pun fasilitas dan standar pendidikannya saya kira sebagaimana wilayah marginal ya, cukup terbatas juga. Tapi dengan adanya Forum Cendekiawan Maritim ini justru mereka menjadi menggebu-gebu sekali. Mereka menjadi antusias sekali untuk menyambut pendidikan tinggi, dan tahun ini alhamdulillah ada 13 orang anak yang kemudian menyatakan dan mendeklarasikan dirinya ke orang tua dan masyarakat bahwa mereka akan ikut bertarung di tingkat yang lebih tinggi nanti untuk masuk ke universitas negeri. Ya, apalagi dengan adanya teman-teman dan kami ini ya kebetulan berasal dari kampus negeri terbesar di Indonesia Timur, Unhas ya. Teman-teman menjadi sangat bersemangat sekali. Sudah ada Yusril yang berhasil tembus ke sana dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Bagaimana mereka bisa juga seperti itu? Kenapa mereka tidak bisa? Dan itu yang menjadi motivasi. Ya, alhamdulillah antusiasnya mereka sampai sekarang ini sangat antusias sekali. Baik, wah, aplaus buat Yusril dan tim nih. Saya pribadi sangat kagum dengan inisiasi dan kontribusi dari teman-teman di Forum Cendekiawan Maritim ini sendiri. Namun penasaran sedikit, kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya ada nggak sih struggle yang membuat tantangan-tantangan yang membuat akhirnya kadang kayak ini bisa nggak ya gitu? Iya. Ada. Jadi yang pertama, memang struggle yang tantangan yang paling utama adalah karena kita bergerak di awal ya. Ini memulai dari awal sekali. Yang dari masyarakatnya sendiri yang sebelumnya tidak mendukung juga, menganggap remeh kegiatan-kegiatan kita, kegiatan-kegiatan bersih-bersih pantai, kegiatan-kegiatan penyadaran lingkungan. Mereka menganggap bahwa ini hal yang sia-sia akan dilaksanakan. Mau bagaimanapun sampah sudah terlanjur banyak di lautan, ya kita juga tidak punya tempat sampah untuk membuang itu, dan tidak ada upaya dan usaha untuk bisa menanggulangi itu. Tantangan-tantangan dan mindset-mindset yang seperti itu. Seperti juga di bagian pendidikan ya, menganggap bahwa apalagi yang dominan yang ingin ikut pendidikan tinggi ini adalah perempuan, ya masyarakat masih di mindset yang masih cukup masih cukup primitif bahwa pendidikan itu tidak penting bagi masyarakat kita. Ujung-ujungnya ya kita akan menjadi nelayan lagi. Untuk yang perempuan ujung-ujungnya akan di dapur lagi, akan di tempat-tempat yang terkurung dalam sangkar-sangkar yang nilai-nilai yang sebenarnya primitif seperti itu. Pelan-pelan namun akan memberikan dampak yang nyata. Betul. Gitu, signifikan. Struggle yang di permasalahan lokal saja lah. Kalau di permasalahan eksternal, saya kira bisa kami atasi dan tidak terlalu besar dampaknya. Betul sekali. Aplaus dulu buat kita semua dan tetap semangat Yusril untuk menebar kebermanfaatan seluas-luasnya. Dan ya justru inilah prestasi yang sebenarnya ya, bukan hanya untuk pribadi saja, namun untuk masyarakat kita, khususnya masyarakat sekitar, keluarga kita misalkan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Yusril atas sharingnya.
Sekarang saya semakin percaya bahwa untuk memulai kita tidak perlu untuk menjadi hebat, tapi mulailah untuk menjadi hebat. Dan hebat sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang bisa kita raih, tapi juga tentang apa yang bisa kita beri. Itulah episode Unhas Story kali ini. Tetap stay tune di YouTube channel Unhas TV karena kita bakal update dengan cerita-cerita inspiratif menarik lainnya hanya di Unhas Story. See you!